Sahabat kece, dikutip dari Indosport, usai kembali ke Platnas dan bersilaturahmi dengan petinggi PP PBSI, Greysia Poli lantas mengungkapkan curahan hatinya setelah terjun ke sektor ganda putri. Sebagaimana diketahui, pasangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyabet medali emas cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Tak hanya sekedar menyabet medali emas satu-satunya untuk Indonesia, Greysia dan Apriani juga memecahkan rekor ganda putri yang belum pernah meraih emas Olimpiade. Alhasil apresiasi berupa hadiah dari pihak pemerintah dan swasta pun berdatangan. Termasuk hujan bonus dari sponsor PBSI, yakni BNI, Kapal Api Group, dan lain-lain. Pemberian apresiasi dari sponsor PBSI digelar di Platnas PBSI Cipayung, Rabu 18 Agustus lalu. Pada kesempatan itu, Greysia Poli curhat mengenai kiprahnya. Menurut Greysia, ia tertantang untuk meraih medali Olimpiade pertama dari sektor ganda putri, namun karena sektor ini diakui minim prestasi, keluarganya sempat tak merestui. Waktu saya umur 13 tahun, saya tahu tim bulu tangkis Indonesia punya kekosongan di sejarah Olimpiade, yaitu ganda putri, ucap Greysia Poli di depan para petinggi PBSI. Saya ingin memilih ganda putri sebagai jalan hidup saya, karir saya, walaupun pada saat itu kita bisa melihat China dan Korea yang begitu luar biasa. Lanjut Greysia Poli, keluarga saya juga sempat meragukan, tapi saya tetap yakin dan saya tetap jalan dengan panggilan itu, ucap atlet 34 tahun tersebut. Meski banyak pihak yang menantang, tapi tekad Greysia Poli sudah bulat dan PBSI mendukung penuh impiannya itu. Alhasil, kerja kerasnya terbayar tuntas di tahun ini. Ketika banyak orang meragukan, saya tahu PBSI itu rumah saya. Pelatih dan pengurus tidak pernah meragukan dan meyakinkan bahwa ganda putri bisa berprestasi di dunia dan bisa mengambil sejarah di Olimpiade. Pada kesempatan tersebut, BNI sebagai sponsor utama PBSI memberikan apresiasi sebesar 6,4 miliar kepada Greysia Poli dan Apriani, diikuti oleh Kapal Api Group sebagai co-sponsor dengan 1 miliar. Lalu PT Real Food Winta Asia memberikan bonus sebesar 750 juta dan MNC Life memberikan asuransi perlindungan jiwa sebesar masing-masing 2 miliar bagi Greysia Apriani selama 10 tahun. Tak hanya itu, pasangan Greysia Apriani juga mendapat hadiah masing-masing 1 unit mobil Honda City Hatchback dari PT Honda Prospect Motor. Namun di balik bonus hadiah yang tak kecil nilainya, ternyata pasangan pebulu tangkis ganda putri ini belum memenuhi syarat untuk menjadi aparatur sipil negara atau PNS. Padahal status sebagai PNS mestinya sudah diberikan sejak tahun 2018 lalu saat Greysia dan Apriani menyabet medali perunggu Asian Games 2018. Menpora Zainuddin Amali bahkan mengaku terkejut saat ia mengetahui status Greysia dan Apriani masih CPNS belum PNS. Saya sempat menyampaikan ke Pak Presiden saat menerima mereka, saya sampaikan mereka ini sudah PNS. Terus Greysia sampaikan lagi, masih CPNS Pak. Papar Zainuddin Amali. Saya cari, kenapa masih CPNS? Ternyata mereka belum ikut LASAR, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Setelah mengetahui hal tersebut, Menpora pun meminta kepada Kemenpan RB untuk mempermudah cara agar para atlet yang masih aktif tetap diangkat sebagai PNS. Nah, ini tolong dipikirkan, bagaimana nanti ke depannya? Karena mereka tidak mungkin ikut LASAR. Mereka tanding dan berlatih terus, jelas Menpora Zainuddin Amali lagi. Menpora Zainuddin Amali berjanji akan berusaha mempercepat penetapan status PNS kepada Greysia Poli dan Apriani Rahayu, serta atlet berprestasi Indonesia lainnya.